Selamat sahabat, semoga semua anak-anak Tuhan dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Seperti biasa, setiap hari Sabat saya akan menyampaikan pelajaran sekolah Sabat Kindergarten. Sebelum belajar sekolah Sabat, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan 6 hari lamanya kami bekerja dan melakukan segala pekerjaan kami, hingga pada hari Sabat-Mu kami boleh datang berbakti kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan belajar sekolah Sabat anak-anak, karena pelajaran ini dapat membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, saya minta bantuan sama anak-anak Tuhan untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan anak-anak semuanya dapat memperoleh pelajaran sekolah Sabat setiap hari Sabat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah Bayi Musa. Umat Allah, bangsa Israel telah hidup di tanah Mesir untuk jangka waktu yang lama. Firaun, raja Mesir, merasa khawatir. Dia takut jika bangsa Israel berperang melawan orang Mesir, bisa saja orang Mesir kalah karena jumlah mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Lalu Raja Firaun berpikir, bagaimana caranya supaya mereka perkembangannya tidak terlalu cepat. Lalu Firaun membuat bangsa Israel itu bekerja sangat keras. Tapi semakin mereka keras bekerja, semakin banyak orang Israel. Akhirnya Raja Firaun berpikir keras lagi, bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini tidak berkembang. Lalu dia membuat suatu perintah yang sangat mengerikan. Dia menyuruh prajuritnya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel dan membuangnya ke sungai supaya mereka tenggelam. Wah, tentu bangsa Israel sangat sedih, apalagi yang punya anak bayi. Mana ada orang tua yang mau anaknya diambil dan dibunuh. Berusaha sekuat tenaga supaya anak mereka tidak dibunuh. Tetapi tentara Firaun datang ke setiap rumah dan mengambil setiap anak laki-laki. Ada satu keluarga yang merasa tidak sanggup kalau kehilangan anaknya. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kami sangat menyayangi anak kami. Lalu mereka menyembunyikan anaknya di kamar. Kalau bayi yang baru lahir disembunyikan, suaranya masih kecil. Lalu keluarga ini menyembunyikan anaknya ini di kamar. Tetapi semakin hari, anak itu semakin besar. Sampai suatu hari anak itu umurnya 3 bulan, tidak bisa lagi disembunyikan. Kalau dia menangis, maka suaranya sudah keras. Lalu ibunya berpikir sangat keras, bagaimana caranya menyelamatkan anak ini. Lalu dia mengambil alang-alang, dan alang-alang itu dianyamnya menjadi keranjang. Setelah menjadi keranjang, bayi yang berumur 3 bulan itu dimasukkannya ke dalam keranjang. Ibunya berencana akan membuat anaknya ini ke sungai. Tentu seorang ibu takut, khawatir dengan anaknya, tapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga bayi kecil itu. Dengan berat hati, ibunya Yokebed dan kakaknya Maryam mengantarkan bayi itu ke sungai. Dan Maryam melihat dari jauh, memperhatikan bayi itu, dan ibunya selalu berdoa dari tempat jauh supaya Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjaga bayinya. Benar, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjaga bayi itu. Tiba-tiba datang putri Firaun. Putri Firaun mau mandi ke sungai. Setelah mereka sampai di tepi sungai, dia melihat dari sana ada satu keranjang. Lalu dia menyuruh dayang-dayangnya untuk melihat apa isi keranjang itu. Betapa terkejutnya putri Firaun. Ternyata dia ada seorang bayi laki-laki.
dia merasa kasihan pada bayi itu dan memutuskan untuk memeliharanya. Dan pada saat itu juga dia menamai bayi itu Musa. Jadi yang memberikan nama bayi itu adalah putri Firaun. Miriam, kakaknya Musa, datang menemui putri Firaun karena tadi dia melihat-lihat dari jauh kemana adiknya akan pergi. Tetapi setelah adiknya ditemukan putri Firaun, dia langsung menemui putri Firaun dan dia bertanya kepada pergi mencari seorang wanita Israel untuk memelihara bayi ini untukmu? Tanyanya pada putri Firaun. Oh ya, jawab putri Firaun, tolong carikan. Lalu Miriam langsung berlari menemui ibunya dan mengatakan bahwa putri Firaun memerlukan seorang wanita yang dapat memelihara bayi itu untuk dia. Lalu Miriam dan ibunya mereka kembali bergegas ke tempat putri Firaun tadi. Putri Firaun meminta kepada ibu Musa untuk membawanya pulang ke rumah dan membesarkannya. Nah, nanti setelah Musa besar, maka Musa akan tinggal bersama putri Firaun di istana. Musa telah diselamatkan. Sekarang keluarganya tidak perlu takut lagi, tidak perlu merasa khawatir lagi. Tentara Firaun akan membuangnya ke sungai. Keluarga Musa mengucap syukur karena Allah telah menjawab doa mereka. Bayi mereka yang berharga itu diselamatkan. Mari kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan bayi Musa. Anak-anak Tuhan, hari Sabat ini Allah juga sedang memperhatikan kamu. Sama seperti dia memperhatikan Musa. Malaikatnya senantiasa bersamamu selalu. Bahkan waktu kamu tidak tahu kamu dalam bahaya. Allah juga mengasihimu dan menyayangimu. Ketika kamu merasa takut atau terancam dalam bahaya, yang perlu anak-anak Tuhan lakukan adalah tetaplah berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga dan menolongmu. Sampai di sini sekolah Sabat kita. Hari Sabat depan kita akan lanjutkan sekolah Sabat ini berlanjut lagi tentang Musa. Jadi jangan lewat. Akan hafalan, anak-anak boleh mengikuti mem. Engkaulah persembunyian bagiku. Mazmur 32 ayat 7. Sekali lagi ya. Engkaulah persembunyian bagiku. Mazmur 32 ayat 7. Sampai di sinilah sekolah Sabat kita. Sebelum mengakhiri sekolah Sabat hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan. Kami sudah mempelajari bayi Musa, bagaimana Tuhan menjaganya sehingga dia selamat. Kami percaya Tuhan akan tetap menjaga kami supaya kami juga selamat. Terima kasih untuk berkat-Mu hari Sabat ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.